Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Purnomo, mahasiswa semester 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang genetik algoritma atau yang biasa kita kenal algoritma genetika. Nah, pada pengertian dasarnya, algoritma genetika adalah teknik pencarian dalam suatu ilmu komputer untuk menemukan penyelesaian perkiraan, optimasi, dan masalah pencarian. Algoritma genetik adalah kelas khusus yang algoritma evolusioner dengan menggunakan teknik yang terintegrasi oleh biologi evolusioner seperti warisan, mutasi, seleksi alam, kombinasi, atau crossover. Atau pada evolusinya, di sini algoritma genetik ini pertama kali dikembangkan oleh John Holland pada tahun 1970 di New York, Amerika Serikat, bersama murid-muridnya dan teman-temannya yang menghasilkan buku yang pertama kali berjudul Adaptation, Neural and Artificial System pada tahun 1975. Nah, secara sederhana, algoritma genetika ini secara umumnya dari ini dapat dirumuskan menjadi beberapa langkah. Untuk yang pertama itu untuk membentuk suatu populasi individual dengan keadaan secara acak, mengevaluasi kecocokan setiap individual dengan keadaan yang harus diinginkan, memilih individual dengan kecocokan yang tinggi, dan berproduksi mengadakan persilangan antara individual terpilih diselingi dengan mutasi dan mengulangi 2-4 langkah yang ditentukan individual dengan hasil yang diinginkan. Nah, pada prosedur algoritma ini pada umumnya algoritma mencatatkan dua hal yang didefinisikan, yaitu representasi genetik definisian dan fungsi untuk mengevaluasinya. Nah, yang dimaksud ini adalah sebuah larik-larik bit dan jenis-jenis struktur lain yang digunakan dengan cara yang sama. Hal ini membuat representasi genetik ini menjadi tepat pada bahwa bagian-bagian mudah diatur karena ukuran yang tetap yang memudahkan untuk persilangan sederhana. Nah, representasi panjang ini variabel bisa digunakan untuk implementasi persilangan yang lebih kompleks dengan kasus-kasus representasi seperti pohon yang diselidiki dengan pemrograman genetik. Nah, pada operator-operatornya, algoritma genetika ini memiliki beberapa operator. Yang pertama, operator evolusi yang melibatkan proses seleksi di dalamnya, dan operasi genetika yang melibatkan operator pindah silang atau crossover dan mutasi atau mutation. Nah, pada siklusnya algoritma genetika ini memiliki siklus ataupun yang biasa kita sebut itu cara kerjanya. Nah, pada siklus algoritma ini oleh David Gilbert yang mengalami revisi yang dapat menyesuaikan algoritma genetika ini. Nah, pada di gambar bagian kiri ini merupakan gambar siklus yang sebelum direvisi, dan sebelah kanan ini yang sudah direvisi. Nah, maksudnya yang direvisi dan yang sudah direvisi ini adalah pembagian tempatnya, yang dimana yang sebelum direvisi ini adalah seleksi individu dulu, baru reproduksi, crossover ataupun mutasi. Nah, berbeda dengan yang sudah direvisi, di sini mendahului reproduksi, crossover, dan mutasi, baru seleksi individu, dan sini ditambahkan elitis. Nah, untuk lanjutnya, untuk cara kerjanya algoritma ini ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik pekodean. Nah, teknik pekodean ini adalah bagaimana cara mengkodekan dari kromosom, variabel, gen yang dapat direpresentasikan dalam bentuk bit, bilangan real, daftar, aturan, elemen, permutasian. Nah, dalam program ini yang dapat diimplementasikan melalui algoritma genetika. Nah, dengan demikian kromosom dapat direpresentasikan dengan menggunakan string bit, array atau array bilangan real, elemen permutasi, daftar aturan, dan elemen program genetika. Dan yang kedua, membangkitkan populasi awal. Nah, yang dimaksud dengan membangkitkan populasi awal ini adalah proses membangkitkan sejumlah individu atau suatu solusi yang benar-benar dipastikan dalam membangkitkan setiap individunya. Nah, secara acak melalui prosedur tertentu, teknik ini membangkitkan populasi awal ini dengan beberapa cara. Yang pertama itu random generator, itu melibatkan pembangkit bilangan random dengan nilai tetap gen yang sesuai dengan representasi kromosom. Yang kedua itu pendekatan nilai tertentu atau memasukkan nilai tertentu dalam gen. Yang ketiga itu pemutasian gen. Nah, salah satu cara pemutasian gen ini membangkitkan populasi awal adalah penggunaan pemutasi reseptus dalam permasalahan kombinasi. Nah, selanjutnya itu pada seleksi. Nah, maksudnya seleksi ini digunakan untuk memilih individu-individu di mana saja yang akan dipilih oleh proses kawin silang mutasi ini. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik
seperti tinggi nilai fitness dan suatu individu semakin besar kemungkinannya untuk dalam proses seleksi terdapat beberapa metodenya. Yang pertama itu metode pindah silang. Nah, jadi pindah silang atau crossover adalah operator algoritma genetika yang melibatkan dua individu kromosom baru. Pindah silang menghasilkan titik baru. Yang berikut ini alirannya. Nah, dapat dilihat dari gambar ini, gambar flowchartnya. Seperti ini gambar diagram atau flowchart dari pindah silang. Nah, dari gambar mutasi ini, seperti ini gambarnya. Nah, protein ini berperan menggantikan gen yang hilang akibat populasi proses seleksi yang memungkinkan munculnya kembali gen tidak muncul. Oke. Nah, di sini kita bakal lihat contoh ataupun surat kerja yang bisa kita lihat dari di sini. Nah, pada konsep dasarnya algoritma genetika itu memiliki generatif adalah kromosom, individu, dan populasi generasi. Nah, yang pertama ini kita memiliki dalam algoritma genetika ini memiliki gen, kromosom, dan individu. Nah, di sini mereka akan dicari nilai populasi terbanyaknya. Nah, dapat diketahui di sini bisa dilihat. Nah, misal dalam tiap individu ini menyalurkan jalur yang ditempuh dalam penentuan nilai maksimal f dalam kurung xy dengan individu menyatakan nilai xy-nya pada gambar 7.2 ya. Gambar ini di sini diilustrasikan dengan dua kemungkinan jalur dalam TSP yang dibagaimana direpresentasikan dapat dilihat dari gambar yang sebelah kiri dari gambar individunya dari nilai 1, 3, 5, 7, 6, 4, 2 dan nilai individu yang sebelumnya adalah 1, 2, 3, 6, 7, 5, 4. Nah, dari tadi kita kan ngomong nilai fitness. Nah, nilai fitness ini nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu kondisi atau individu. Nilai fitness yang dibuktikan ini acuan mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika. Nah, algoritma genetika bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Jadi, algoritma genetika ini mencari nilai acak dan dengan proses seleksi yang nilainya paling tinggi. Nah, pada kesimpulannya yang harus diperhatikan dari algoritma genetika ini adalah algoritma ini dikembangkan dan diproses pencarian solusi menggunakan pencarian acak seperti yang saya bilang tadi, dan ini terlihat pada proses pembangkitan populasi yang menyatakan sekumpulan atau solusi yang dipilih secara acak. Nah, lalu pencarian ini dilakukan berdasarkan proses-proses genetika dan memperhatikan bagaimana memperoleh individu yang lebih baik. Nah, sehingga dalam proses seperti ini dapat diharapkan diperoleh dengan nilai atau individu yang terbaik. Nah, dari penjelasan saya ini, jika ada yang mau tanya, bisa ditanyakan di kolom komentar.